Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih buat malam hari ini. Setiap anugerah hari yang baru yang Kau berikan kepada kami adalah kesempatan buat kami makin serupa dengan Engkau, menjalani kehidupan sehari-hari yang semakin bersemangat, sebab kami makin mengerti bahwa segala sesuatu sudah Tuhan sediakan. Tuhan, ajari kami untuk taat, tunduk, humble, dan terus mau belajar, mau terus diajari, ditegur, dan disempurnakan. Mari Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada kami semuanya, di rumah kami masing-masing, jamah setiap kami, dan apapun hari ini yang menimpa kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang setia akan janjimu, dan kami ini sesungguhnya bukan sendirian, tetapi Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Ajari kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oke, Mbak Opi silakan kalau mau kesaksian dulu. Mungkin dia masih di kantor, ini sembari Shalom Bu, menyediakan waktu. Silakan Mbak Opi. puji Tuhan bisa pulang jam Oh, ini sudah jam pulang. segini sudah. Wow, ajaib. Pokoknya kalau dapat order dari surga tuh ya bisa aja begini kan. Yes, Shalom Bapak Ibu Bu Ana, thank you. Eh saya tadi diminta kesaksian karena memang ini baru saja terjadi mungkin 2 hari kemarin ya kemarin. Jadi sebenarnya saya di tempat pekerjaan saya ya load pekerjaan sedang sangat luar biasa banyak gitu ya. Mm-mm. Eh, dalam 2 bulan terakhir mungkin nggak jarang gitu harus pulang harus sangat larut gitu ya. Nah, tapi saya tuh kaget kemarin pagi bangun. Aduh, kenapa ya bagian tengkuk belakang saya ini kok kayak sakit sakit banget. Kepala saya tuh juga rasanya beratnya minta ampun gitu. Saya saya akhirnya kok kepengen ngecek tensi saya ya berapa karena se saya nggak pernah ngalamin sakit kepala sampai sehebat itu gitu pagi itu gitu kan. Nah kemudian saya cek di rumah ada alat tensi ya. Nah saya tuh kaget tensi saya itu sampai di angka 80/40 gitu, 84 persisnya tuh. Terus suami saya bilang, "Ini harus istirahat," gitu. Ya nggak bisa karena ini jalan terus gitu kan, pace-nya lagi sangat tinggi gitu di tempat kerja gitu. Mmm, lalu saya teringat gitu ya, apa sih sebenarnya yang menyebabkan, saya tuh sampai sampai tensinya segitu gitu ya. Eee, saya itu lagi merasa terbeban atas sebuah hal di pekerjaan saya yang, saya nggak bisa selesaikan itu dengan kekuatan saya. Nah, ketika itu nggak bisa diselesaikan itu, rasa bertanggung jawab itu justru mempunyai mata sebaliknya, yaitu sebenarnya membuat saya agak merasa bersalah gitu. Nah, tapi itu membuat kondisi kesehatan saya nggak baik. Tapi ya saya tuh takjubnya gini ya Bapak Ibu, itu ya kalau itu saya alami mungkin, sebelum saya kenal Tuhan, itu saya pasti udah kolaps gitu karena saya inget banget dulu waktu itu, waktu kecil ya, saya tuh diboncengin bapak saya naik motor gitu ya. Saya tuh inget banget, saya bilang, "Bapak, aku kepalanya sakit," gitu. Tapi habis ngucap itu, saya tuh bangun-bangun, itu udah di rumah sakit gitu, karena saya pingsan. Itu padahal tensinya itu 90/40, bahkan lebih tinggi daripada tensi saya terakhir. Tapi di kondisi 80/40 kemarin tuh saya nggak pingsan, saya masih bisa bangun, saya masih bisa berangkat kerja lagi gitu. Saya kemudian memikirkan lagi, ini ada yang salah dalam diri saya. Hingga, Tuhan ingatkan saya atas sebuah kata yang saya lupa gitu, yaitu sukacita. Dan seketika saya ingat itu, hari itu satu kalimat yang saya pegang cuman ini Bapak Ibu, hari ini Tuhan, saya putuskan untuk saya bersukacita apapun kondisi saya.
apapun kondisi saya mau memutuskan sukacita. Itu sih setiap jam saya ngomong kayak gitu. Saya mau sukacita apapun keadaan saya mau sukacita, terus itu setiap jam saya ngomong. Hingga saya tuh nggak sadar ternyata keadaan badan saya tuh pada keadaan sehat badan saya tuh ternyata saya sadari di pas lunch, pas makan gitu ya. Oh, kok kepalaku yang tadinya berat udah nggak berat ya? Terus saya pastiin lagi lah firman itu terus bekerja. Saya ucapkan sampai sore. Benar membuat kepala saya tuh lebih ringan dan setelah tadi pagi ya saya tensi lagi itu udah balik di 118. Bawahnya saya agak lupa ya berapa ya. Tapi atasnya itu sudah normal. Bahkan seketika membalikkan tangan gitu. Nah, apakah pada saat saya mengucap keputusan untuk sukacita itu keadaan saya langsung baik-baik saja secara kondisi pekerjaan dan tekanan ya? Enggak, masih sama aja gitu. Tapi saya merasa saya nggak boleh sia-siakan anugerah Tuhan dengan Tuhan, terima kasih ya untuk badan yang luar biasa, tahan banting ya dengan tensi segitu saya nggak kenapa-napa gitu, tapi saya sadar sendiri saya harus lakukan bagian saya. Saya nggak cukup hanya untuk mensyukuri, ini anugerah, tapi saya harus lakukan bagian saya, yaitu, yang Tuhan mau itu bersukacita, waktu itu bersukacita. Bersukacitalah apapun kondisinya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Hari itu keadaan saya sebenarnya di kantor lagi mengalami turbulence yang luar biasa gitu. Tapi hari ini firman itu berbuah, Bapak Ibu. Sukacita itu mengantarkan saya pada sebuah divine connection. Yang tadi Bu Ana sebut ya tentang divine connection. Saya suka banget karena saya baru alami juga. Nih, saya tuh lagi buntu. Ada solusi, ada permasalahan yang cukup besar tentang implementasi suatu project lah di kantor saya gitu ya. Tapi ajaibnya ya, saya itu menghubungi menghubungi seseorang untuk minta tolong, "Aku boleh nggak nanya orang yang bisa ngerti ini?" Gitu ya. "Oh boleh boleh, ada temenku namanya, Kevin," gitu. Tapi, dia ada di gedung sebelah gitu. "Ya nggak apa-apa, aku datang juga nggak apa-apa," gitu. Nah, pas ketemu sama Mas Kevin ini, Bapak Ibu, ya ampun, inilah namanya anak-anak Tuhan dipertemukan ya. Ternyata Mas Kevin ini dulu adalah kelompok, kelompok saya gitu, waktu itu kantor saya tuh ngadain lomba cerdas cermat Alkitab. Jadi terus saya cerita sama Bu Ana, "Bu, aku tuh disuruh lomba cerdas cermat Alkitab, padahal aku juga nggak jago-jago amat, udah maju aja." Nah itu saya sekelompok sama dia, jadi terus kita ledek-ledekan, "Ya ampun ternyata kamu toh Mbak, iya ternyata kamu juga tuh." Jadi kita ngobrolnya udah fluent banget dan di situ dia sharing banyak banget tentang apa yang saya butuhkan untuk memecahkan masalah. Jadi sukacita ini bener-bener membukakan, banyak hal ya, kesembuhan ya saya dapat, kestabilan mental ya saya dapat, udah nggak edan lagi, waras gitu ya. Yang terakhir adalah, solusi gitu. Jadi, eee ini adalah stepping stepping apa ya, pijakan yang, saya baru rasakan ternyata, walaupun tampak seakan, mudah, remeh-temeh, tapi kadang-kadang tuh saya melupakan gitu loh. Nah itu sih mungkin, sharing-nya ya, Bapak Ibu, ini bener-bener baru aja saya, alami. Terima kasih Bu Ana. Ya, berarti firman itu nyata ya, Mbak Opi ya. Iya. Jadi firman itu jangan hanya dipakai sebagai informasi, ya, tapi harus benar-benar dipraktekkan. Dan nomor satu adalah sukacita itu penting ya, karena Roma 14 ayat 17 itu kuncinya dari KKS. Bagaimana cara melihat bahwa saya ini masih terhubung dengan surga atau lagi konslet, nggak terhubung dengan surga adalah di dalam diri kita ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita ini Bapak Ibu menganggap remeh, tapi ini kekuatan dahsyat loh, ya kan? Seringkali kau merasa bahwa ya namanya manusia mengalami pasang surut, suka duka itu biasa. Yang Tuhan mau
kita senantiasa mengalami sukacita meskipun ada tekanan di luar sana yang membebani hidup kita. Tapi Tuhan maunya kita tetap sukacita karena Dia adalah Allah Immanuel yang terus bersama dengan kita. Dia pengen itu kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan tersenyum dan tertawa. Walaupun engkau dihina-hina, disalah mengerti, ditekan gitu ya. Ini coba tolong dipraktekkan lah. Bapak Ibu yang mengalami setiap hari mungkin menjalani kehidupan sehari-hari dengan diomeli oleh orang tuanya, diomeli oleh atasannya atau siapapun itu yang membuat hatimu itu menjadi tidak takhir. Itu tolong diperhatikan. Nomor satu adalah engkau disuruh untuk sukacita, disuruh untuk sukacita, disuruh untuk damai sejahtera. Tolong dipraktekkan. Jangan hanya menjadi sebuah informasi, ya. Nah, hari ini, tapi real ya, yang dialami Mbak Opi dalam waktu 1 hari, dia tubuhnya kemudian pulih. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan itu hanya menjadi informasi, ya, tetaplah sukacita, dan tubuh kita adalah persembahan yang hidup, ya, harus tetap sehat. Oke, hari ini kita akan membahas, thank you ya Mbak Opi. Ini kita bahas tentang hutang, sakit, sial terus, mengapa? Kok masih ada hal-hal demikian? Padahal kita percaya bahwa Yesus sudah menanggung segala kutuk itu tersebut ya. Tapi kenapa masih mengalami hal-hal tersebut? Bapak Ibu nanti kalau mau bertanya langsung, daripada nanti lupa pertanyaannya, dicatat dulu atau langsung ditulis di chat atau langsung japri ke saya supaya kita bisa bahas. Saya nggak mau Zoom itu menjadi kaku dan tidak ada tanya jawab ya. Coba tolong dibikin tanya jawab, kita nanti jawab bersama-sama. Nah, ini perhatikan dulu di Ulangan 28 ayat 15, 20, 21, 22 ya, Ulangan 28 ayat 15 ya. Sudah ketemu semuanya? Ini tentang kutuk ya. Ulangan 28 ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, ini ayat 20, langsung ya, ayat 20 ya. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara, penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah. Artinya dikerjakan tidak ada yang berhasil. Kemudian ayat 21, Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah sampai engkau pergi untuk mendudukinya. Kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Jadi ada sakit penyakit terus-menerus ya. Kemudian ayat 23, 22 itu sama. Ya, Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang nggak sembuh-sembuh ya, radang, terus kekeringan, hama, penyakit gandum, semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. 23, juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Artinya nggak ada open heaven ya ini ya. Langit di atasmu langit di atasmu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahmu menjadi besi. Tidak ada open heaven, tembaga tertutup dengan besi tembaga. Kita doa apapun itu nggak ada open heaven, nggak ada surga terbuka. Kemudian tanahnya menjadi besi, artinya engkau nanam apapun, engkau mengusahakan apapun itu tidak ada hasilnya, karena tanahnya besi, bukan tanah yang subur. 25, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. 28, saya tahu Bapak Ibu sudah mengerti semuanya ini, ayat-ayat ini, cuman
ada banyak yang mengabaikan. 28, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Ini stres atau depresi ya. Kegilaan, kebutaan, kehilangan akal. Ada selubung di dalam dirinya. Kebutaan, nggak bisa melihat. Ada selubung, iblis taruh selubung di dalam dirinya. Kemudian ayat 44, coba langsung ke ayat 44, ayat Ulangan 28 ayat 44. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Jadi posisi dia itu tetap berhutang, ya. Nah sekarang ini jelas ya, kutuk berarti kutuk ya, karena dia tidak memperhatikan setiap firman Tuhan atau ketetapan Tuhan. Terus Bapak Ibu masih ingat di dalam Matius 13, ya, Matius 13, saya akan ulang-ulang terus sampai Bapak Ibu mengalami breakthrough. Ya. Matius 13 ayat 19, ini perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Ada benih yang di pinggir jalan, ada yang batu-batu, ada yang semak duri, ada yang tanah yang subur. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Nah, coba diperhatikan di ayat 19, Matius 13 ayat 19. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi tanah hati kita ini bisa dilihat itu tanah hati pinggir jalan, batu-batu, atau semak duri, atau tanah hati yang subur. Kondisi hati kita ini loh, nggak usah ngelihat hatinya orang lain ya, hati kita sendiri. Setiap kali engkau dengar firman, engkau paham, berarti hatimu subur. Hatimu seperti tanah yang subur. Maka engkau akan menghasilkan tuaian 30, 60, 100. Ada breakthrough di dalam hidupmu. Ada terobosan di dalam hidupmu dalam segala aspek. Nah, kalau engkau dengar firman, terus engkau tidak tahu apa-apa, berarti iblis mencuri firman tadi, itu di pinggir jalan. Karena habis dengar firman, kok nggak tahu apa-apa. Fokusmu mungkin tidak di firman. Hatimu, hati yang tidak haus dan lapar akan Tuhan. Apakah ada seperti itu? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Dan kadang-kadang kita juga merupakan bagian dari orang-orang yang memiliki hati pinggir jalan. Ya tadi tuh firman-nya apa nggak paham. Yang tidak ada haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Yang ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang dengar firman, segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar. Tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ini tanah yang berbatu-batu. Batu-batu itu keras. Keras. Kenapa bisa keras? Bisa karena trauma, bisa karena luka, bisa karena pelajaran kemarin ya, PL10, lalat itu ya. Luka di dalam hatimu, kalau engkau tidak segera sembuhkan, iblis akan mendatangi luka itu. Dan kalau engkau benar-benar tidak mau sembuh, itu hatimu menjadi keras. Ya, keras. Membatu. Dia bilang gini, it's okay, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi sebetulnya hatimu tuh udah keras, terlanjur sakit hati. Sudahlah, nggak usah dibahas. Nah, itu sebetulnya ada trauma, ada luka, ya. Dan itu dia dengar firman, amin, yes, amin, amin, amin. Tapi tidak bisa berakar karena hatinya itu batu. Kalau batu, posisi batu tanahnya cuma sedikit, akarnya kan enggak nempel dengan kuat ya. Begitu tanahnya hilang, ya sudah. Dia mendapatkan tekanan, mendapatkan aniaya, dia akan segera murtad. Yang ditaburkan semak duri adalah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada tentang tipu daya kekayaan. Dan yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang dengar firman, mengerti, berbuah 100, 60, dan 30. Sekarang Bapak Ibu, ini ternyata kondisi hati kita ini bisa menyebabkan yang namanya kutuk, ya, kalau kita tidak memperhatikan. Kalau kita membiarkan yang namanya tanah pinggir jalan, hatimu tanah pinggir jalan terus, hatimu batu-batu terus, hatimu itu semak duri terus, maka itu bisa mendatangkan yang namanya kutuk. Dari mana ayatnya? Coba dibaca di Ibrani 6 ayat 8. Ibrani 6 ayat 8. Ibrani 6 ayat 8. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Sekali lagi, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, ya kan, tanah hati, ada semak duri, ada rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Bapak Ibu perhatikan, ternyata ketika kenapa sih di dalam rumah tanggaku hutang terus, ekonominya itu kacau terus, sakit terus, sial terus, ya. Padahal aku sudah baptis, padahal aku sudah bertobat, ya kan? Padahal aku sudah bertobat, tapi kenapa masih saja mengalami tersebut? Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena kuasa salib itu tidak berfungsi, tetapi berhubungan dengan hati kita yang ternyata belum pulih. Hati yang keras, ya, luka. Saya terus akan mengulang-ulang ini, ya, karena ada begitu banyak orang yang tidak menyadari ternyata dirinya masih luka. Luka itu tadi masih ingat ya, lalat itu menimbulkan lalat itu akan berkerumun kepada luka. Hatimu yang masih ada luka membuat Beelzebul itu masuk di dalam dirimu dan membuat selubung. Selubung itu tadi yang disebut dengan kebutaan, stres, depresi. Ulangan 28 ayat 28. Ulangan 28 ayat 28. Iblis membuat selubung, membuat kebutaan secara roh, ya. Engkau menjadi ya agamawi, ya, roh agamawi. Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Dirimu sendiri atau orang-orang sekelilingmu yang rutin ibadah. Wah, dia terus menerus ibadah, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Berarti iblis sudah membuat selubung. Oleh karena tadi loh, hatinya keras. Tidak ada perubahan hidup di dalam dirinya, tidak ada buah. 160, 30. Buah pertobatan, tidak ada. Buah kasih juga nggak ada. Buah roh juga nggak ada. Buah roh nggak ada. Tiba-tiba dia menjadi pemarah, tiba-tiba dia menjadi seorang yang cepat tersinggung, kayak gitu ya. Nah, ini menimbulkan kutuk. Coba Bapak Ibu perhatikan orang-orang seperti itu. Keuangannya itu kacau. Ya, sakit terus. Terus kemudian sial terus. Troublemaker. Troublemaker. Jadi, mari diperhatikan sungguh-sungguh. Nah, sekarang gini ya. Sekarang gini. Perhatikan di Wahyu 12, apa hubungannya dengan kita ya? Kalau Bapak Ibu kan pasti sudah paham ini. Wah, aku nggak ada utang kok, Bu. Aku sehat kok, Bu. Aku baik-baik saja. Coba perhatikan ini. Wahyu 12 ayat 10.
dan 11. Aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah. Jadi sebetulnya sang pendakwa itu sudah dilemparkan, sudah mengalami kekalahan. Wahyu 1 ayat 16-17, bahwa kunci maut dan kerajaan maut itu sudah di tangan Yesus. Betul ya? Artinya sebetulnya kita ini sudah tidak bisa yang namanya mengalami kutuk tadi. Tetapi kenapa kutuk itu masih bisa bekerja? Oleh karena hati tadi ya. Ngerti ya? Hati kita yang keras, semak duri, pinggir jalan, dengar firman tapi pikirannya kemana-mana. Nggak punya haus dan lapar akan Tuhan. Bapak Ibu masih bisa mengikuti saya? Masih mengikuti saya? Masih, Bu. Masih, Masih. Bu. Terus ya. Fokus ya. Terus, Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 itu pendakwa itu sebetulnya sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu dibaca sendiri di Wahyu 12 ayat 11 ayat 10 sampai dengan 11. Coba lihat juga di 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang apa? Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ada orang-orang, meskipun rajin beribadah, tetapi pikirannya sudah dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Macam-macam itu tadi, kekhawatiran tentang kekayaan, kekhawatiran tentang hal-hal duniawi. Ya, yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, ketika engkau mengalami yang namanya sakit hati, ketika engkau mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, ketika engkau mengalami yang namanya aniaya, ya aniaya. Engkau dianiaya terus oleh mertuamu, engkau dianiaya terus oleh orang-orang di sekitarmu dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ya. Yang Tuhan mau, kita ini memiliki persepsinya Tuhan Yesus. Masih ingat yang di Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3 ya? Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa perkara yang di atas? Yesus sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dia pusat segala keputusan itu ada di sana. Ketika engkau mengalami yang namanya tertekan, ketika engkau mengalami yang namanya aniaya, ketika engkau mengalami yang namanya engkau seperti orang yang dihancurkan, dikerumuni oleh orang-orang yang menentang engkau. Bapak Ibu harus terus berfokus kepada menjaga hati dan pikiran, menjaga hati dan pikiran, menjaga hati dan pikiran. Hari ini kita lagi belajar tentang Daniel. Bagaimana Daniel ini mengalami yang namanya aniaya dan juga yang namanya tekanan, ya kan? Tetapi bagaimana dia berfokus untuk menjaga hati dan pikirannya tetap berfokus kepada Tuhan. Itu tidak hanya teori, tetapi praktekkan, ya. Dan coba lihat ya, Yesaya 43 ayat 25. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan dengan detail, tetapi ada satu nanti Bapak Ibu punya rema ya, yang akan membuat Yesaya 43 ayat 25. Siapkan dulu ya saya 43 ayat 25 sampai 28. Saya mau ngomong begini. Segala dosa dan pelanggaran kita ini Tuhan itu sungguh kepengen mengampuni. Tangkap dulu. Karena apa? Engkau dipanggil sebagai imamat yang rajin.
Oke ya. Engkau dipanggil sebagai orang-orang yang tinggal di dalam kerajaannya, yang menjadi eh, dutanya, duta kerajaan surga, atau yang menjadi wakilnya Tuhan. Apakah wakilnya Tuhan itu tidak mengalami aniaya? Mengalami. Mengalami. Apakah kalau engkau sudah jadi wakilnya Tuhan, engkau akan hidupnya baik-baik saja? Tidak. Engkau akan mengalami difitnah, engkau akan mengalami dianiaya, engkau akan mengalami disakiti, engkau akan mengalami yang namanya tidak dimengerti, disalah mengerti ya. Yang harus engkau pikirkan adalah engkau harus menjaga hatimu ini tetap sukacita damai sejahtera, karena itu tidak boleh konslet, karena itu hartamu. Karena itu hartamu. Apakah ketika engkau sukacita dan damai sejahtera itu masalahmu, aniayamu selesai? Belum tentu. Tetapi ketika engkau tetap memegang Tuhan sebagai satu-satunya penolongmu, di saat engkau mengalami aniaya, Tuhan akan menolongmu. Karena tadi nggak konslet itu loh hubungannya. Makanya Mbak Opi ketika dia mulai hatinya sukacita damai sejahtera, tiba-tiba Tuhan memberikan solusi. Karena nggak, dia menjagai hubungannya dengan Tuhan tidak konslet. Sebab kerajaan surga tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kerajaan surga tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kerajaan surga tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Aku menjaga hatiku tetap sukacita, damai sejahtera. Maka aku terus terhubung dengan kerajaan surga. Ketika aku mengalami yang namanya masalah, Bapakku di surga akan memberikan kepadaku solusi. Karena aku tetap terhubung dengan kerajaan surga. Itulah Daniel. Daniel ketika dia dianiaya, dia tidak berfokus kepada masalah yang sedang dihadapi, tetapi menjagai hatinya tetap terhubung dengan kerajaan, tetap terhubung dengan Bapa di surga. Maka ketika itu, boom, aniaya datang, dia masuk ke gua singa. Surga menolong. Ada solusi. Ada solusi. Tiba-tiba dia ketemu dengan uh, uh, yang di kisahnya Mbak Opi tadi, ketemu dengan divine connection, ketemu dengan orang yang bisa menolong dia dalam hal melanjutkan pekerjaannya di dalam proyek yang dia tidak menguasai, tetapi ada temannya yang menguasai. Divine connection terjadi. Itu cara Tuhan untuk menolong. Tiba-tiba singa itu tidak membuka mulutnya, dan Daniel baik-baik saja berada di gua singa. Tiba-tiba, minta tolong yang tidak, ini mic-nya dimatikan ya. Tiba-tiba Sadrak Mesakh Abednego dimasukkan ke dalam api. Di situ ada pertolongan Tuhan. Dari 3 menjadi 4 orang yang ada di situ. Artinya ada yang namanya pertolongan supranatural dari kerajaan surga. Bapak Ibu, kerajaan surga itu adalah kehidupan yang lebih real daripada kehidupan di alam jasmani. Ketika engkau terus menjaga hidupmu sesuai dengan firman Tuhan, jalan dengan Roh Kudus, kehidupan pertolongan dari surga itu lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari yang sedang kau alami. Pertolongannya begitu nyata. Ya, pertolongannya begitu nyata. Nah, sekarang kembali kepada Yesaya 43 ayat 25 sampai 28. Saya itu nangis ya. Nangis itu, aduh Tuhan, hatimu tuh kayak gini loh. Keren banget sih. Gitu ya. Yesaya 43 ayat 25 sampai dengan 28. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ini berlaku buat semuanya orang ya. Semua orang ya. Kita yang punya dosa apapun, Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Terus, Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi, aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinista. Dosamu itu sudah diampuni, tetapi kenapa iblis bisa menyentuhmu adalah ketidakakuratan dalam hidupmu.
Ketidakakuratan itu tadi berasal dari hatimu yang keras, semak duri, penuh dengan kekhawatiran. Nah, sementara dari pihak Tuhan coba dibaca di Zakaria 3 ayat 9 ya. Kemudian Kolose 2 ayat 13 sampai 15 itu Tuhan itu sudah memakukan surat hutang dosa kita. Transaksi hukum terbesar itu adalah salib. Transaksi hukum yang terbesar itu adalah salib Kristus. Dosa apapun engkau mengakui di hadapan Tuhan, engkau itu dinyatakan benar. Dan iblis tidak bisa menyentuhmu sehingga engkau harus berhutang, sehingga engkau harus sakit terus, sehingga engkau harus sial terus. Dosamu sebesar apapun Tuhan sudah mengampuninya. Tetapi yang menjadi penyebab bahwa iblis masih bisa masuk dan membuat kutuk di dalam hidupmu adalah engkau sendiri yang mendatangkan kutuk itu atas hidupmu lewat hatimu yang masih luka, lewat hatimu yang keras, lewat hatimu yang trauma, nggak mau sembuh. Dari pihak Tuhan sudah mencoba untuk mendamaikan supaya iblis itu tidak bisa menyentuh hidupmu. Ya, dari pihak Tuhan sudah membuat yang namanya pendamaian supaya iblis tidak bisa menyentuhmu. Tetapi seringkali karena iblis itu memakai tekanan supaya kamu sakit hati dan hubunganmu dengan Bapamu ini terputus dan engkau tidak bisa berfungsi sebagai imam yang rajani. Apa hubungannya dengan imamat rajani? Ada begitu banyak orang-orang yang sakit hati sehingga dia tidak bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani di dalam keluarganya. Itulah caranya iblis supaya tidak ada keselamatan di dalam keluarga itu. Saya ulang. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang rajin banget ibadah. Siang malam, pagi sore, Senin sampai dengan Minggu. Rajin banget ibadah. Iblis nggak takut. Ketika engkau rajin ibadah, tetapi engkau masih menyimpan trauma, masih menyimpan luka, masih menyimpan sakit hati, kekhawatiran, ketakutan. Karena disitulah dia masuk dan membuat selubung di pikiran, membuat kutuk di dalam hidupmu. Nah, setelah engkau dimasuki oleh iblis tadi, yang karena ngerti kondisi hatimu, bisa memaafkan, masih kekuatan yang macam-macam itu tadi. Supaya apa? Engkau tidak berfungsi sebagai imamat yang rajani bagi keluargamu, bagi kantormu, bagi lingkunganmu, bagi kotamu, bagi bangsamu. Kenapa menjaga hati dan pikiran itu sangat penting? Karena disitulah tempat yang paling mudah untuk iblis masuk dan menyatakan kutuk. Masih ingat pelajaran apa tuh? Dewan Musyawarah Tuhan, sidang ilahi. Masih ingat ya? Sidang ilahi itu ada engkau yang datang dengan membawa masalahmu, ada pembelamu, imam besar agung, ada pendakwa, iblis yang memiliki catatan tentang keadaan hatimu. Imam besar agung punya firman, dan firman itu adalah hukum. Ketika engkau melanggar firman itu, engkau harus mengakuinya. Maka imam besar agung akan mengampuni segala dosa pelanggaran.
Saudara perhatikan. Fungsi imam besar agung tidak menghukum, tetapi membawa pendamaian atas orang yang didakwa oleh iblis itu, dan dia mendamaikan dengan Bapa di surga. Tuhan pakai apa saja. Tuhan Yesus pakai cara yang terbesar, yaitu salib. Itu transaksi terbesar, transaksi yang terhebat, itu salib. Ya. Bagi engkau yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segala dosamu diampuni. Oke? Masalahnya, untuk membuat hatimu itu lembut dan mengampuni, itu Tuhan tidak bisa maksa. Betul nggak? Betul nggak? Ketika Tuhan ngomong, ampuni 7 kali 77 di dalam satu hari, 70 dalam 7 kali 70 di dalam satu hari. Engkau berkata, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Lihat, Tuhan itu tidak bisa mengingkari firman-Nya. Ketika engkau didakwa iblis itu mendakwa, membawa dakwaannya, dan engkau berkata, sulit Tuhan untuk mengampuni karena dia tiap hari menyakiti hati saya. Sulit. Terus kamu marah, cuer. Membuat iblis punya hak atas hidupmu dan memberikan kepadamu selubung, kutuk, sial, apapun yang sebetulnya engkau tidak harus mengalami. Tujuannya supaya apa? Iya, engkau tidak bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani. Imamat yang rajani di dalam keluarga. Misalnya saya nih sebagai imamat yang rajani. Ketika saya melihat suami saya masih begini, anak-anak saya masih begini, kemudian saya memiliki penghakiman atas mereka, berarti saya tidak berfungsi sebagai imamat yang rajani. Perhatikan, saya tidak bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani, karena fungsi imam bukan menghakimi, tetapi membela, mendamaikan. Fungsi imam itu mendamaikan, ya. Waktu perjanjian lama, setahun sekali imam akan membuat pendamaian atas umatnya dengan Allah, ya kan? Setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, membawa korban darah binatang untuk menghapus dosanya sendiri dan menghapus dosa umat, bukan menghukum. Imam itu tidak menghukum, tetapi membawa pendamaian. Lah kalau engkau sakit hati, kalau engkau trauma, makanya engkau tidak bisa melihat mamahmu yang cerewet, yang sering nyakitin itu dengan hati penuh kasih. Tapi yang ada adalah engkau marah. Engkau nggak bisa berfungsi sebagai seorang imam. Karena seorang imam tidak mendakwa, tapi membereskan. Kenapa engkau tidak bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani? Hatimu luka. Iblis berhasil dengan jitu menghancurkan fungsi sebagai imamat yang rajani. Dan hati yang luka menimbulkan hutang, ekonominya hancur, sakit terus, sial, selubung, tidak ada hikmat Tuhan. Saudara paham apa yang saya maksudkan, ya? Bapak Ibu paham? Ini coba renung-renungkan, ya. Saya ulang, ya, dari awal. Bapak Ibu, segala dosa dan pelanggaranmu sudah diampuni karena engkau punya imam besar agung. Betul? Dan salib itu adalah hukum terbesar yang bisa menghapus semua dosa dan pelanggaran. Amin, ya. Amin. Tetapi pada kenyataannya setiap hari engkau mengalami yang namanya aniaya, tekanan, fitnahan, engkau disakiti. Itulah cara iblis untuk membuat hatimu luka. Itulah cara iblis untuk membuat hatimu luka. Ketika hatimu luka, engkau itu bersikap menolak untuk taat kepada firman Tuhan.
maka akibatnya yang terjadi adalah kutuk. Ulangan 28:15 sampai selesai. Karena engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala ketetapannya, maka kutuk ini akan menimpamu. Dimulai dari engkau sakit hati. Dosamu diampuni enggak? Diampuni. Tetapi karena engkau sakit hati, Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya. Engkau sakit hati, hatimu keras, hatimu pinggir jalan, hatimu batu-batu, menimbulkan kutuk. Ibrani 6 ayat 8 tadi. Hati. Tuhan tidak bisa memaksa engkau untuk engkau taat. Taatmu itu adalah sebetulnya di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus sudah mengingatkan terus. Tetapi ada yang namanya jiwa, ada yang namanya kehendak bebasmu untuk kamu taat atau enggak. Engkau berpikir bahwa dia terlalu menyakitkan, setiap hari menyakitkan. Saya ini manusia biasa. Bagaimana saya tidak bisa meledak dengan kemarahan? Hatimu luka keras, sulit untuk mau mentaati firman Tuhan. Disitulah iblis masuk, mendakwa hidupmu. Padahal tadi di kitab Wahyu 12:10-11 pendakwa itu sudah dikalahkan. Tapi kenapa pendakwa itu masih bisa menyentuh hidupmu? Karena hatimu tadi. Sebetulnya apa sih tujuannya iblis untuk membuat hatimu keras? Supaya engkau tidak berfungsi sebagai imamat yang rajani. Engkau sendiri luka, bagaimana engkau menyembuhkan orang lain kalau engkau sendiri luka? Fungsi imam itu tidak menghakimi. Fungsi imam itu tidak menghakimi. Fungsi imam itu adalah mendamaikan. Waktu hatimu luka, engkau melihat mamamu terus maki-makimu, engkau lihat suamimu terus melukai hatimu karena engkau luka, engkau tidak bisa berfungsi sebagai imamat yang rajin nih bagi suamimu yang masih selingkuh, bagi mamamu yang masih uring-uringan, bagi anak-anakmu yang masih memberontak. Engkau menjadi hakim malahan. Jadi hakim. Habis mamaku gini-gini, habis anakku gini, habis suamiku gini. Tidak berfungsi sebagai imamat yang rajani. Sebagai imamat yang rajani harusnya apa? Mendamaikan. Jika ada kasus-kasus yang sedang menimpa di dalam keluarga. Bapak Ibu bisa nanggap enggak? Ini sebuah pewahyuan. Nangkep, Mbak, nangkep. Nanggap ya? Sebuah pewahyuan yang kalau engkau mau merenungkannya ini keren banget. Keren banget. Kenapa mamamu tidak bertobat-bertobat? Sebetulnya karena kamu luka. Engkau yang berfungsi sebagai imamat yang rajani, hatimu itu luka. Dan iblis berhasil membuat luka itu tetap luka. Dan itu keras. Maka mamamu tidak bertobat-bertobat. Dia justru nanti umurnya panjang sampai 120 tahun. Dan dia tetap seperti itu. Tapi kalau engkau memutuskan mau sembuh, engkau berfungsi sebagai imamat yang rajani buat mamamu, buat orang-orang di sekeliling. Dia akan selesai. Karena engkau selesai. Amin. Berlaku juga buat teman-teman di kantor. Yang engkau dimaki-maki oleh atasanmu. Engkau membawa hati yang luka. Tujuannya supaya apa? Engkau tidak berfungsi sebagai imamat yang rajani. Tubuhmu tidak hanya dihabisi dengan itu tadi. Ketika Mbak Opi kehilangan sukacita damai sejahtera, dia bisa menjadi tiba-tiba pusing banget. Beruntungnya dia masih ingat dan dia masih terus teleponan, saya masih terus mengingatkannya, ayo waras gitu kan ya. Sehingga tiba-tiba dia ingat bahwa kamu harus sukacita. Karena hanya itulah yang membuat kamu kuat. Dia memutuskan untuk sukacita. Tiba-tiba sembuh, tiba-tiba ada pertolongan dari surga tentang pekerjaan yang sedang dihadapinya. Dan itu nanti dampaknya kepada atasan. Itu sama dengan kasusnya Daniel yang sedang kita baca hari-hari ini. Ya. Dan Daniel melakukan tugasnya sebagai seorang imam. Oke.
Bapak Ibu, yang belum paham silakan bertanya. Saya harap ini bisa menjadi pewahyuan bagi Bapak Ibu semuanya ya. Berhentilah sakit hati. Berhenti. Karena itu berarti engkau sedang membuka akses bagi iblis untuk menghabisi hidup. Dan itu masalahmu nggak akan kelar-kelar. Ya, sementara Tuhan itu masih punya banyak proyek yang harus engkau selesaikan. Nggak masalah dengan itu aja kamu nggak selesai-selesai. Ya udah kamu di situ dulu. Proyek besar yang Tuhan sudah sediakan itu pending dulu. Ini belum selesai. Sementara Tuhan itu punya impian yang besar atas hidup kita. So mari selesailah dengan hatimu. Jangan menimbulkan kutuk. Yang kutuk itu kamu panggil sendiri datang. Sementara Yesus sudah menanggung kutuk, kamu sendiri yang mendatangkan kutuk di dalam rumah dan keluargamu di dalam hidupmu. Mari waras, mari jadilah cerdas. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi kutuk bisa karena engkau mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri. Yang kedua karena memang ada silsilah di dalam keluarga yang engkau sebetulnya bisa mencabut itu. Tapi karena hatimu sakit tadi tuh, engkau tidak bisa berfungsi. Oke, silakan yang mau bertanya. Mbak Ana, terima kasih hari ini saya dapat banyak sekali. Saya ada satu yang saya dapat hari ini yaitu emang iblis itu sengaja melumpuhkan kita supaya kita nggak bisa jadi imamat yang rajani. Betul. Ya, betul. Jadi itu saya diingatkan lagi, tapi memang praktek saya mencoba untuk mempraktekkan ya. Bukan karena apa. Kadang kita menjaga hati, tapi kadang-kadang masalah itu datang terus ke kita ya. Maksudnya kita Untuk udah menjaga hati, melumpuhkanmu, Mbak. tapi kenapa? Iblis itu berusaha untuk melumpuhkanmu supaya engkau Ya, betul. lumpuh Supaya dan kehilangan tidak fungsinya. berfungsi. Yes. Betul. Terima Sementara kasih itu Mbak kan Ana. Tuhan sudah ngomongkan di Roma 14 ayat 17. Kenapa kalau KKS itu kata kuncinya adalah Roma 14 ayat 17? Karena ini paling penting. Supaya kesadaran bahwa kamu tuh tidak hanya hidup di dunia jasmani, tetapi ada kehidupan di alam roh, yaitu di dalam kerajaan surga. Engkau tuh sudah hidup di dalam kerajaan surga. Dosamu tuh sudah diampuni 2000 tahun yang lalu. Berfungsilah sebagai imam-imamnya Tuhan. Kan Tuhan ngomong kayak gitu lah. Ya kan? Makanya kan Tuhan suruh kita ini mati supaya Kristus yang muncul di dalam dirimu, ya kan? Ini keren sekali sih. Kenapa? Kenapa setelah Yesus mengutuk pohon ara, ya, setelah itu Petrus bisa memenangkan 3000 jiwa. Kutubnya selesai. Pohon ara itu kan lambang dari bangsa Israel ya, simbolnya Israel. Dikutuk, mati. Maksudnya apa? Yang suka bikin masalah itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Ya, kutuk itu selesai, dihancurkan oleh Tuhan. Setelah itu tiba-tiba Petrus membuat 3000 orang bertobat. Bapak Ibu, ketika kutuk di dalam hidupmu itu selesai, engkau bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani. Jiwa-jiwa di sekelilingmu diselamatkan. Katakan amin. Bosmu diselamatkan lewat hidupmu. Mamahmu diselamatkan. Keluargamu diselamatkan. Ketika kutuk di dalam hidupmu selesai.
Ya, coba ada yang mau bertanya? Coba dibaca, kalau nggak ada pertanyaan, ayo saya tambahi Zakaria 3. Zakaria 3, mulai dari ayat keempat. Ini kan Bapak Ibu sudah pernah membaca ya. Imam besar Yosua itu didakwa sama iblis karena jubahnya kotor. Ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Iblis mendakwa imam besar Yosua. Iblis mendakwa Bapak Ibu semuanya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Imam besarnya pakai jubah kotor. Kalian sebagai imamat yang rajani didapati memakai jubah yang kotor, tidak bisa berfungsi menjadi imamat yang rajani. Tapi lihatlah apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, ayat 4. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Dari pihak Tuhan sudah mengampuni. Tapi kalau dari pihakmu engkau tetap luka, engkau tetap sakit hati, engkau tetap trauma, bagaimana Tuhan mau menolongmu? Ya Tuhan menunggu, sabar aja menunggu engkau bertobat. Tapi kan itu prosesnya jadi lama toh. Apapun proses di dalam keluargamu menjadi lama. Ya. Nah, hari ini saya sungguh-sungguh mengajak Bapak Ibu semuanya, ayo fungsi sebagai imamat yang rajani itu dikerjakan sungguh-sungguh lewat hatimu yang sudah bebas dari luka, sakit hati gitu ya. Karena apa? Sebetulnya sebagai imamat yang rajani, baca di ayat 9. Zakaria 3 ayat 9. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari. Lewat hidupnya Yosua ini, Tuhan menghapus seluruh dosa Israel. Berarti lewat hidupmu yang sudah selesai dengan dirimu sendiri, dengan kutuk, dan engkau tidak mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri, Tuhan membawa keselamatan atas rumah tanggamu, atas gerejamu, atas komunitasmu. Amin. Jadi jangan sakit hati, segera beresi. Karena engkau berfungsi sebagai imamat yang rajani. Dalam satu hari Tuhan bisa menghapus dosa seluruh Israel. Ketika dia bisa berfungsi sebagai imam. Wow, keren sekali. Berarti mungkin suamimu yang pecina, mungkin mamamu yang kolot agamawi gitu kan. Engkau bisa menyelamatkan dia lewat ketika engkau sudah tidak lagi, iblis sudah tidak lagi bisa menuntut ketidakakuratan. Amin. Bapak Ibu diberkati hari ini. Jadi engkau tahu ya, ketika ada orang-orang yang mengeluh menangis, aduh Pak, utang banyak gini. Tidak akurat nih hidupnya. Ya kan? Coba aja dilihat, diselidiki hati, biasanya berasal dari hati yang terluka, yang sulit mengampuni. Itu di Matius 13 ayat 19 sampai 23 tadi. So, Bapak Ibu kalau terus menggali firman, gali firman, harus lapar dapat sesuatu ya. Amin. Amin. Silakan, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Ini
yang ngomongin ini ya, itu ya keadaan yang Ming alami ya. Jadi hari Minggu kemarin tanggal 20 tuh Ming mestinya membawakan firman di LP Salemba. Nah, itu juga tentang hati juga. Ada tentang hatinya juga gitu loh. Jadi semalam sebelumnya, jadi hari Sabtu itu Ming nyediain bahan peraga gitu buat di Salemba. Nah, dibuang sama Mama Ming gitu. Karena dia pikir kan air kopi gitu. Nah, jadi dia pikir kan udah malam kan. Jadi sore-sore gitu. Akhirnya dibuang sama dia. Waduh, itu ya. Jadi sebenarnya ya memang ini ya tiap hari juga di kelemahan-kelemahan itu Ming juga perangin juga gitu loh. Nah, maunya juga beres gitu. Nah, kejadian Miming sama Mama Ming itu kita hubungannya mungkin terlalu deket gitu ya. Jadi kadang-kadang marah itu ya itu luka. Jadi nggak kepikir lagi udah langsung dor gitu loh. Ntar udahannya baru nyesel gitu kan. Nah, cuman waktu itu memang saking udah fokus mau pelayanan besok, malam Ming juga nggak inget untuk minta maaf gitu loh. Jadinya akhirnya sampai hari Minggunya melayani gitu. Waktu melayani ya, kan bawa contekan perinan kertas ya. Itu ya, waktu tiba sharing firman, Ming baca itu ya, bener-bener ngeblank sekali. Ming bingung, ini ya yang mau dibagiin gitu loh. Kayak nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajarin sama sekali. Bener-bener blank. Sampai akhirnya ada temen yang ya puji Tuhan dia jam 10 malam hari Sabtu malam tuh Tuhan gerakin untuk datang temenin pelayanan di Salemba. Akhirnya dia yang gantiin gitu loh. Cuman satu hal memang ya Ming sih bersyukur ya kalau masih Ming yang dulu gitu ya. Aduh udah pasti kabur udah nggak berani ngelihat orang gitu. Aduh ya Ming bersyukurnya maksudnya jadi nggak jadi ingetnya itu juga udah setelah selesai gitu ya ibadah. Aduh iya nih karena ada kesalahan ini nih kemarin lupa minta maaf gitu loh. Ya Ming sih bersyukur ya maksudnya ini buat Miming nih musim yang baru karena yang lalu-lalu masih suka begitu gitu loh dan lolos. Yang kemarin itu bener-bener sampai beberapa waktu tuh bener-bener otak tuh aduh bener-bener kayak orang bener-bener bodoh gitu loh. Nah, ya Ming bersyukurnya maksudnya jadi iblis kan nggak bisa juga ngeklaim lu sharing firman lu sendiri tuh nggak melakukan hal itu gitu loh. Ya, itu sih. Setiap hari juga Bu, itu Ming juga udah ngerti ya firman ini, teorinya ngerti gitu loh. Untuk melakukannya ya Ming sering mengingatkan diri sendiri, jadilah tenang. Nih, jaga hati. Kita mesti tabungan emosi, Mama Ming tuh mengasihi. Itu Ming udah tahu gitu loh. Cuman kadang-kadang ini sih secara frekuensi sih udah sebenarnya udah membaik. Makanya Ibu suruh pelayanan oke gitu. Ming juga nggak nunggu sampai bener-bener holy gitu kan. Nah, setiap hari ya kelemahan itu ya Ming perangin juga dan kalau mau turun ketemu Mama Ming, pokoknya selama sama Mama Ming itu Ming selalu mengingatkan diri sendiri juga. Cumannya kadang-kadang ya masih kepleset sih. Ya Ming sih bersyukur sih. Karena Roma 14:17 tuh terus didengungin terus, jadi Mingnya juga ingat terus. Dengan ikat firman ini, dengar firman terus juga diingetin gitu loh. Untuk kita menjadi berfungsi gitu. Benar-benar berfungsi gitu. Memang itu
masih ada ternyata gitu loh. Tuhan jadi kasih lihat, oh nih kamu nih masih ada gitu, kesombongan dan luka di hati. Iya, ya itulah semangat mau diubahkan terus, Bu. Amin. Ya, bersyukur ya engkau dipanggil untuk melayani. Iya, Karena dari betul. situ engkau tahu bahwa ternyata masih ada PR saya, ya kan? Betul ya? Iya, betul. Tapi ketika engkau mengalami itu, nggak boleh terus, aku nggak mau lagi melayani. Nah, itu namanya, apa ya Iya, namanya? iya, Blocking, ya. iya betul. Betul. Blocking Malahan ini artinya keras, hatinya keras, ya iya, kan? enggak, mau Nah, terus melayani. tetap Itu mau. kalau nggak mau melayani itu kan berarti kalah dong gitu loh sama Iya, iblis. Aduh, malu-maluin deh. keras hatinya berarti. Iya, Tidak mau ditegur dan tidak mau dikoreksi. Berarti sampai dengan meninggalnya hatinya itu nanti tetap keras. Tetapi ketika hari ini engkau tahu kelemahanku, wah ternyata aku masih punya kelemahan ini. Aku mau Tuhan diperbaiki, aku mau Tuhan dikoreksi. Nah, Ibu masih saya beri kesempatan untuk terus maju terus. Nanti diambil di Tangerang ya, ambil di Tangerang dan bahannya sama. Ya, jadi ceritanya di Salemba kemarin begitu worship sudah selesai, booming harus berada di mimbar, tiba-tiba semuanya blank. Jadi itu yang namanya iblis membuat selubung itu kayak gitu ya. Kalau hatimu tuh luka dan kamu nggak mau segera pemberesan, iblis itu membuat selubung. Tiba-tiba buta. Dia baca tapi dia nggak ngerti. Emang ini yang aku siapin, padahal itu yang dia siapin. Selubung. iya. Itu ngeri sekali, selubung. Nah, terus akhirnya digantikan oleh teman-temannya ya. Puji Tuhan, terima kasih buat teman-teman yang membackup booming. Tapi oke, semuanya akan baik-baik saja, semuanya ayo maju terus ya. Bahwa lapas-lapas ini adalah latihan kita untuk kita melayani ya. Dan nanti pasti akan dipanggil juga untuk melayani di tempat-tempat yang lain, tidak hanya di lapas. Amen. Itu terus booming. Amin. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan sesuatu? Aku tanya, Bu. Saya suka ya dengan booming ini karena beliau enggak berkeras dengan kebenarannya sendiri dan beliau tidak blocking ya. Saya suka booming maju terus ya. Oke. Ya silakan Julius. Iya, Bu. Tadi agak telat masuknya nih. Jadi tadi kan kesimpulannya itu kuncinya itu kan apa di pemulihan hati, Bu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya ada dua nih. Pertama, itu orang kalau pemulihan hati kan waktunya beda-beda itu, Bu. Ada yang cepat gitu kan, ada yang bertahun-tahun gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau dia belum sempat pulih, Bu, tapi tersakiti terus malah tambah menjadi-jadi gitu. Nah, itu tipsnya untuk keluar dari situasi yang toksik seperti itu gimana, Bu? Terus pertanyaan kedua, kamu butuh orang lain untuk mendoakan kamu. Sehingga orang itu menjadi imamat yang rajani buatmu. Oh, pembimbing gitu ya? Kamu butuh mentor. Orang itu butuh mentor untuk didampingi, dan mentor itu nanti yang akan menjadi imamat yang rajani buat dia. Nggak bisa lain, nggak bisa enggak. Nggak bisa enggak. Makanya Timotius punya Paulus. Ya, dia punya mentor gitu kan ya. Terus pertanyaan lanjutannya, Bu. Semisal dia nih jadi sebenarnya dia itu sumber masalahnya, Bu. Tapi dia jadi seakan-akan aku ini korban, aku disakiti orang sekitarku. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya dirinya sendiri itu yang suka mancing-mancing. Jadi dia apa menuai respon negatif sama orang. Nah, itu ngadepi yang begitu gimana, Bu?
Jadi dia tuh sebenarnya dia merasa, wah aku tersakiti aku. Padahal sebenarnya dia tuh ya sumber masalahnya itu di dianya itu. Tapi Kamu dia nggak sampaikan nyadar. firman, Julius. Jadi Sampaikan itu firman. bisa kamu pakai kata-katamu sendiri. Karena hanya firman Tuhan itu nanti yang akan menyembuhkan dia. Jadi mintalah roh sama Roh Kudus untuk Tuhan, Roh Kudus firman apa yang pas untuk orang seperti ini. Nah, nanti kamu tunjukkan firman-firmannya, kamu suruh dia baca, jangan kamu yang baca, tapi suruh dia yang baca. Waktu dia membaca pelan-pelan, yuk diulang, pelan-pelan, kamu paham nggak? Nah, firman itu nanti yang akan berbicara kepada dia. Yang dia merasa sebagai korban toh, dia jadi korban terus toh. Nah, kamu harus punya firman yang berhubungan dengan apa yang sedang dia lakukan. Itu Roh Kudus di dalam dirimu tuh akan membantu, menolongmu untuk menemukan firman tersebut. Pasti. So pasti. Ya, Bapak Ibu tolong jangan meninggalkan Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam dirimu ya. Teruslah berkomunikasi dengan Roh Kudus karena dia adalah Allah yang tinggal di dalam dirimu, itu Roh Allah. Itu yang akan membimbingmu sebagai mentormu. Mentormu yang sejati itu Roh Kudus di dalam dirimu. Satu lagi Bu, pertanyaan Bu. Ya. Agak menyimpang. Agak apa? Agak menyimpang dari topik ya. Waktu itu kan saya ikut persekutuan gitu ya. Terus dibilang, ayo sini. Didoakan Bu Gembala. Saya ikut nganter Ibu. Tiba-tiba hati saya bilang, kamu pulang aja sana. Jadi, wah, kenapa ini? Saya langsung putar balik pulang. Terus? Karena kamu trauma dengan gembala yang dulu. Oh yang udah loh Bu, ini beda. Cuma kenapa ya? Saya disuruh pulang ya? Apa pikiran saya aja tuh kenapa itu? Tapi suaranya itu saya kenal itu. Itu suara itu kalau udah ngomong kayaknya 99,99% kejadian, bener. Terus waktu kamu pulang, apa yang terjadi? Nah saya tanya, Tuhan kok kenapa saya suruh pulang? Nah saya diajari 3 hal sih tentang berdoa gitu loh. Cuma apa ya? Lali Bu. Lali. Terus pertanyaannya apa? Nah, Roh Kudus itu kan mentor tuh ya. Dia kan pasti mentor itu mengarahkan ke yang benar. Betul. Lah, saya mau ngantri didoakan kok suruh pulang itu kenapa ya? Pertanyaan begitu Bu. Yuk kamu tanya sama Roh Kudus toh. Oh begitu ya. Kok tanya sama saya? Kamu tanya sama Roh Kudus yang menyuruh kamu pulang. Itu pasti dijawab, kenapa Tuhan kok suruh aku pulang? Nah, nanti pasti Tuhan itu kasih firman-Nya, kasih ayat-ayatnya. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau kamu bertanya itu pasti Tuhan jawab. Iya. Nah, sekarang masalah penumpangan tangan, saya hanya bisa memberikan arahan kepadamu. Ada yang namanya impartasi dari karunia-karunia, ya. Benar bahwa karunia itu berasal dari Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ya, seperti Elia mengimpartasikannya kepada Elisa, ya. Itu kan namanya impartasi atau penumpangan tangan itu impartasi. Nah, engkau perhatikan siapa yang mengimpartasikan roh itu kepadamu. Kalau posisi rohaninya dia lebih tinggi dari kamu pun boleh terima urapan ya dari penumpangan tangan. Tapi kalau posisi rohaninya dia lebih rendah dari kamu, nggak boleh. Nggak boleh, misalnya dia masih berzina, kan posisi rohaninya lebih rendah tuh. Dia berzina, dia mamon, dia masih membawa luka, dia masih dagingnya masih kuat. Berarti kan posisi rohaninya itu rendah, frekuensinya rendah. Terus numpang tangan kepadamu, ya itu nggak boleh.
kamu nanti kena spiritnya yang tidak bagus. Bagaimana cara saya melihat bahwa orang ini sudah bagus atau belum? Ya itu tadi Roh Kudus yang mementori kamu tadi, yang membuat kamu pengen pulang dan aku nggak mau ditumpangi tangan, nggak mau. Kan gitu, Oke. ya. Oke, Bu. Ya, Kan ya, Bu. gini. Sekian pertanyaan. Dalam sebuah pembicaraan, ini ini real loh. Ini saya dalam pembicaraan real. Ibu, itu orang itu setiap hari bicara firman, dia khotbah di mana-mana, tapi jinanya tuh ya setiap hari dia berzina. Tapi dia setiap hari itu khotbah di mana-mana, di mimbar-mimbar gitu. Tapi dia berzina gitu. Nah, orang demikian, kamu jangan kasih kepalamu untuk ditumpangi tangan kan gitu. Oke? Oke. Oke, Bu. Itu saja. Ya, kalau kamu bicara tentang penumpangan tangan, kenapa kamu disuruh pulang? Harusnya kamu nanya dulu sama Roh Kudus. Biasanya rata-rata karena seperti itu. Oke? Ya, ada lagi? Bu, aku Bu. Ya, silakan. Tadi tuh pas Ibu ngomong ini tuh terasa begitu apa ya? Ibu tuh menghidupi ini gitu ya. Gini, kehidupan surga itu lebih nyata dari kehidupan yang kita jalani ya. Ya, karena itu kan sifatnya kekal ya. Nah, terus? Ini kok aku suka ya, Bu. Kok enak ini kehidupan di surga tuh ya, tempat kedudukan Bapa, tempat Yesus memerintah gitu. Kenyataan bahwa tensi saya sempat 80/60 itu kan berarti saya nggak di situ ya sebenarnya ya. Nah, pada ya baca firman gitu kan. Tapi kenapa jadinya beda nih? Kenapa tanah hati Ibu excellence gitu loh, Bu? 24 jamnya Ibu itu gimana sih, Bu? Harusnya kamu nanyanya sama Bapak, karena Bapak yang bisa melihat saya 24 jam. Kalau saya bisa memanipulasi kamu. Ya, Bapak ada di sebelah Bapak. Bu, tapi saya tertarik, Bu, karena kan ini jadi bisa ngelihatnya. bisa. Semuanya banyak di rumahku, banyak buku-buku, saya banyak membaca dan ini karena hanya itu yang menjagai hati saya. Saya tahu bahwa fungsi saya adalah imamat yang rajani. Saya nggak mau kehilangan fungsi itu gitu loh. Dan saya ngerti bahwa kalau kita ini sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita ini masuk ke dalam sebuah tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tidak harus nunggu nanti kalau sudah wafat ya. Sekarang itu kalau kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri, kamu tuh sudah hidup di dalam tanah perjanjian, tanah perhentian, hari perhentian. Hari perhentian itu sudah tidak lagi bergumul dengan tekanan-tekanan gitu loh. Mungkin gini, kamu berpikir gini, apakah bisa buat saya seperti masih menjadi seorang, aku masih punya atasan, aku masih punya bos di atasku. Apakah saya bisa mengalami yang namanya hari perhentian? Bisa. Daniel bisa. Daniel itu bisa loh, dia sudah masuk ke tanah perhentian loh itu. Ke hari perhentian. Hari perhentian tuh nanti kita bahas itu ya di Ibrani itu ya, di kitab Ibrani hari perhentian itu. Itu keren sekali. Saya Tuhan, aku rasanya kok ya ada masalah tapi biasa-biasa saja gitu. Karena saya memutuskan untuk sudah selesai dengan diri saya sendiri dan masuk ke dalam hari perhentiannya Tuhan. Tinggal nurut aja Tuhan maunya apa, saya kerjakan. Dan setiap hari isinya cuman buku-buku firman Tuhan, tidak masuk informasi-informasi yang buat saya itu mengganggu di damai sejahtera saya. Gitu. 24 jam saya lakukan itu.
Bagaimana, apakah keluarganya Ibu tampak aneh? Lah, menurutmu aneh apa enggak? Jadi Aku masih bisa diajak jalan-jalan. ini tuh nggak cuma buat pagi hari saat teduh ya, tapi Enggak. every time. Saya 24 jam nggak bisa lepas dari sini. 24 jamnya Ibu. Iya, Bu. Iya, saya Jadi memang nggak suka nonton Netflix. Saya nggak nonton itu. ya nih, makanya hatinya excellence nih. Ya, ya itu sebuah keputusan ya. Sebuah, ya itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Itu pilihan hidup. Hari ini tadi Bapak ngajak jalan saya. Kita jalan yuk ke, ya tanahnya dibajak dan digemburkan terus-menerus lewat firman Tuhan. Firman itu kan seperti air yang mengalir, yang menghancurkan setiap yang keras. Saya itu hari ini diajak sama Bapak untuk pergi ke Paragon, ada pesta apa itu kuliner gitu kan. Pikir, Thai food. nah gitu itu Bangkok food. itu sengaja sudah dari kemarin, terus hari ini dari pagi saya diajak, siangnya Bapak bangun tidur ngajak saya, aja Mak, ngapain sih ya makan pakai ngantre, jalannya panjang. Duh, namanya pesta kuliner ya, kau bisa lihat-lihat, itu saya tuh sedang nggak kepengen gitu. Ya kalau mau makan, makan aja, duduk makan, apa aja yang bisa dimakan, ya simpel itulah hidup. Hidup saya itu sangat sederhana. Iya, jadi ya itu, sederhana saja, simpel. Itu hidup saya. Kalau kalian mau melihat hidup saya, sebetulnya nanya sama Bapak sih. Apakah saya tidak mengalami sakit? Masih ada karena saya punya tubuh fisik ya. Ada kemarin kecapean, sakit ya, masih ada. Tapi yang nggak mengganggu gitu. Ya seperti Opi tadi, begitu dia sakit, dia tahu apa yang harus dikerjakan, ya tahu sembuh aja gitu. Gitu, Pak Opi. Tenang, aku masih bisa diajak jalan-jalan kok. Mbak Opi jangan shock ya Mbak Opi. Udah nggak bisa digondol nih kok. Bisa, kamu bisa gondol saya. Tapi pasti nanti saya bawaannya itu banyak buku. Nanti kita bikin kok ini 24 jamnya Ibu nih biar punya hati excellence deh. Saya itu rindu ya. Ini KKS Semarang. Bapak juga sudah memberikan arahan untuk tidak hanya ibadah KKS di Semarang itu sebulan sekali karena itu terlalu kurang ya. Ayo sebulan sekali ibadah dan sebulan sekali praise and worship. Jadi KKS Semarang ada 2 kali pertemuan ya, worship dan khusus untuk ibadah yang di Bukit. Kalau worshipnya di Tanggeraja. Ya, Yeay. oke, Ardi dan Oke. timnya. Biar ketularan gitu loh. Ya, tanah hatinya biar gembur, nggak keras terus ya kan. Ada lagi? Aku Mbak. Oke, Ardi dulu, Ardi silakan, Ardi. Adi sama dulu deh, Mbak. Ardi dulu, nanti habis itu Bu Nivera. Ardi dulu, nanti Bu Nivera. Enggak Bu, aku tuh cuma tadi kan dengerin pas. Bu Nivera di mute dulu ya. Bu Nivera di mute dulu. Oke, silakan Ardi. Ya ini aku juga tadi dapetnya kemarin kan ya sudah dapat dari Mbak Na waktu yang grup kecil itu. Ya. Terus ini tadi aku dapat lagi. Aku tuh waktu kemarin masih belum ngeh gitu imamat rajani, imamat yopo, terus oh ternyata tadi kan Ibu bilang fungsi kita manusia sebagai imamat bukan hakim.
Oke, terus hakim kan Tuhan kan, aku bilang ya hakim Tuhan. Aku juga kadang-kadang nek kata terus akan ngobrol sama ini tadi barusan, terus dia bilang nek kowe iki jaksa. Duduk mau hakim, jaksa dan hakim. Oh my God. Ya begitu aja Mbak Ana. Iya. Tapi sekarang udah paham ya. Paham, amin. Ketika kita mengerti jati diri kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan, sebagai mempelai, sebagai bait Allah, sebagai tunangannya Kristus, sebagai anak Allah, dan mempelai imamat yang rajani, kita ngerti posisi kita, maka kita akan karena kita tahu ya, kita akan menempatkan diri kita pada posisinya yang sebenarnya dong. Betul nggak? Ya. Yes. Itulah kenapa Bapak Ibu suka melihat itu Bu Ana kok bisa sabar sekali ya dengan orang-orang lapas itu yang mantan-mantan itu ya. Mungkin kan ada yang masuk di grup itu ya. Kenapa kok begitu sabar menghadapi orang-orang seperti itu? Karena saya bukan jaksa, saya bukan hakim. Saya sebagai imam yang membela orang seperti ini di hadapan Bapa, dan kita punya imamat yang rajani. Kita nggak punya fungsi untuk menghakimi. Oke, silakan, Bu Nivera. Salam Bu Ana dan Bapak Ibu semuanya. Ini puji Tuhan. Suaranya kok putus-putus ya Bu? Oh. Tes. Sudah jelas nggak Bu? Lebih jelas begitu Bu. Oke, baik. Iya. Iya Bu Ana. Nah, saya bersyukur dengan firman hari ini semakin dikuatkan ya, diingatkan kembali sebagai Imamat Raja Minat. Saya mau bersaksi Bu, yang pergumulan saya yang dengan mertua itu ya. Jadi setelah saya benar-benar minta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan tolong untuk pengampunan totalitas seperti itu ya. Walaupun saya sudah dikata-katain kemana-mana gitu kan. Akhirnya puji Tuhan, berjalan aja sih Bu, seperti itu mengalir, itulah pekerjaan Roh Kudus yang supranatural, memulihkan hatiku, sehingga saya itu yang ada kasih ke mereka, jadi mendoakan mereka seperti itu kan. Nah setelah mendoakan mereka, enggak lama seperti itu, keberanian itu tuh Tuhan kasih gitu. Roh keberanian itu Tuhan kasih untuk pergi ke rumah mertua, mengunjungi mereka, kemudian tanpa ada trauma lagi dengan hal-hal yang kita kemarin itu diintimidasi di rumahnya seperti itu. Nah puji Tuhan banget. Dan kemarin tanpa ada bagaimana ya, mereka datang sendiri ke rumah kami seperti itu, melihat kondisi anak-anaknya, kalau lihat kondisi cucu-cucunya seperti itu. Jadi saya sungguh Tuhan, inilah yang artinya memang ketika saya taat firman Tuhan, mengampuni, Tuhan yang menyelesaikan perkara ini di dalam hidupku seperti itu Bu. Jadi puji Tuhan. Nah satu perkara sudah selesai. Nah dan memang tidak selesai satu hal ya Bu Ana ya, untuk mendidik saya. Tuhan pertemukan lagi dengan perkara yang lain lagi seperti itu. Puji Tuhan sih Bu, tetapi dengan tahu posisi saya yang terus dimentorin sama Bu Anak khususnya ya, jadi mengingatkan saya, bergumullah, selalu berperang dengan diri sendiri. Kalau saya marah-marah, kalau saya sakit hati lama-lama dengan anak, dengan suami, saya nggak bisa mendoakan mereka. Yang ada seharian itu tuh rasa padang gurun terus gitu, nggak ada damai seperti itu. Tetapi langsung tetap kembali, minta ampun sama Tuhan. Anak seperti apa, suami seperti apa, Tuhan ampuni saya Kak, kalau saya sudah marah terhadap dan mereka dan kecewa kepada mereka. Nah setelah itu kembali, saya bisa mendoakan mereka kembali, hatiku damai sukacita seperti itu. Jadi mau gimana pun kadang mereka itu yang tidak buat sakit hati lagi. Tapi memang tidak bisa lengah ya Bu Ana, betul. Mendoakan itu nggak bisa lengah. Begitu saya lengah satu hari saja tidak saya baca firman, tidak doa, udah
intimidasi kalau masalah itu datang, dan saya bisa marah lagi begitu, Bu. Memang tidak bisa lengah, harus terus. Makanya tadi Bu Ana bilang 24 jam itu tetap terkoneksi, menggemburkan hati. Wah, ini benar-benar resep yang harus diikuti dari seorang mentor begitu. Terima kasih Bu Ana. Sebetulnya simpel ya, simpel kan? Betul, Jadi Ibu. ini tuh enggak boleh lepas dari hidup kita. Saya itu terinspirasi dari siapa tuh Wigglesworth, siapa tuh ya, hamba Tuhan yang sudah membuat menghidupkan orang mati banyak sekali itu. Dia nggak membaca apapun, dia cuma hanya membaca firman. Nah, kebetulan saya juga nggak suka baca yang lain-lain kecuali firman. Nah, saya mempraktekkan saja dan hasilnya lebih enak sih, lebih enak hasilnya. Itu masuk ke dalam hari perhentian Tuhan. Hari perhentian Tuhan itu enak sekali. Masalah tetap ada, tetapi kita menyelesaikannya dengan persepsi yang dari Tuhan. Yang di Kolose 3 ayat 1-3 yang kemarin sudah kita bahas ya. Pikirkanlah perkara di atas. Apa di atas? Segala sesuatu sudah Yesus selesaikan. Iblis, dosa, dan maut itu sudah selesai. Tinggal engkau memiliki pikiran Kristus, memikirkan perkara yang di atas. Kamu butuh apa, Tuhan sudah menyediakannya. Hanya masalahnya, engkau percaya Pak? Enggak. Ya, Smith Wigglesworth itu dia hanya membaca firman Tuhan. Dia tidak mendengar berita-berita, karena menurut dia itu akan membuat imannya goyah. Ya. Apa yang membuat Smith Wigglesworth itu bisa menghidupkan banyak orang mati? Karena dia imannya itu full. Dia nggak pernah khawatir tentang apapun juga, karena isinya otaknya itu pikirannya cuma firman, janji-janji Tuhan. Ya, maju terus Bu Nivera. Ya, Kalau siap. sudah selesai dengan satu kasus, nanti Tuhan akan bawa dalam kasus selanjutnya. Nah, waktu Ibu sudah menghidupi firman setiap hari, engkau mulai praktek firman, engkau nanti bisa mengajar. Nanti Tuhan sendiri yang akan memunculkan Ibu. Untuk Ibu dimunculkan di tengah-tengah kegelapan ini untuk menjadi seorang mentor, untuk menjadi seorang pembicara firman. Gitu. Ya, siap, Bu, siap. Tidak ada yang instan. Termasuk Mbak Opi ini, saya tahu engkau lagi dibawa Tuhan, dihabisi, dibersihkan, supaya engkau nanti muncul menjadi terang bagi CEO ya, para pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan besar. Engkau akan berbicara firman Tuhan, tapi secara jasmani, engkau sebagai seorang karyawan BUMN, engkau menjalankan tugasmu itu dengan excellent, karena kamu memang punya spirit of excellence. Ya, Tuhan kasih. Semuanya dikasih kalau engkau minta. Amin. Ya, ada lagi? Saya coba Bu Ana. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya, tadi mengenai imamat yang rajani. Tadi yang barusan Bu Ana sampaikan, firman Tuhan Kolose 3, 1-3, khususnya yang di Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Nah, ini artinya bahwa imamat rajani itu seperti itu ya Bu Ana. Jadi kita harus selalu hidup kudus gitu. Sebab kalau kita mau hidup kudus, maka kita akan bisa melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Seperti yang di Yesua 3 ayat 5 itu ada itu. Jadi kuduskanlah dirimu, maka nanti suatu saat nanti Tuhan akan memberikan mukjizat kepada kamu. Begitu. Oke, terima kasih Bu Ani. Ya, dan pertanyaannya mungkin bagi Bapak Ibu, bagaimana saya bisa menjadi kudus? Gampang.
ketika Bapak Ibu itu di dalam dirimu engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan engkau untuk hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 itu menjadi pegangan ya. Bagaimana engkau hidup kudus? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Di dalam dirimu ada Roh Kudus dan engkau jalan dengan firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah, ya kan? Terus segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4 dan 5 ini loh, bagaimana engkau bisa hidup kudus? Dalam Dia ada hidup, hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia, terang manusia. Terang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Ketika engkau menyadari bahwa ada ketidakakuratan di dalam dirimu, ada ketidakkudusan di dalam dirimu, firman, baca terus, baca firman itu terang. Lama-lama sisi gelapmu hilang. Dan jadi engkau menjadi kudus bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi karena engkau berjalan di dalam Roh Kudus dan firman. Gitu. Ya. Firman itu membuat kita semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin. Jadi kalau ada orang yang banyak alasan, aku nggak bisa baca firman, aku nggak pudeng gini-gini nih. Ya, mohon maaf. Sisi gelapnya pasti tetap ada. Oke? Terima kasih Pak Wahyu. Ya, ada lagi? Silakan. Jadi sekali lagi, coba Bapak Ibu cari di dalam Alkitab, tidak ada seorang imam yang menjatuhkan hukuman ya. Tidak ada seorang imam yang menjatuhkan hukuman, maksudnya dia memakai korban yang mereka persembahkan untuk diberikan kepada Allah untuk menghapus dosa umat. Nah, sebagai Bapak Ibu, sebagai imamat yang rajani, jangan menghukum saudaramu, jangan menghakimi saudaramu, jangan menghukum suamimu, istrimu, orang tuamu, karena tidak ada imam yang menghukum, karena menghukum itu adalah hanya Tuhan sebagai hakim. Bapak Ibu tidak dipanggil sebagai hakim, tetapi sebagai imamat yang rajani, pendamai. Lagi? Silakan. Nggak ada yang pertanyaan lagi? Sekali lagi, kenapa masih ada kutuk di dalam hidup kita? Satu, karena tadi ya, tanah hati. Hati kita ini keras, luka, trauma, nggak mau diberesin. Berarti kita mendatangkan kutuk atas diri kita sendiri. Yang kedua, mungkin ada pohon di dalam keluargamu yang membuat iblis itu terus mendakwa hidupmu. Nah, karena hatimu luka tadi, engkau tidak bisa datang menghadap ke Dewan Musyawarah Tuhan atau sidang ilahi. Engkau enggak punya posisi untuk dibenarkan oleh Tuhan karena engkau sendiri masih memiliki hati yang keras tadi. Sehingga iblis masih punya hak untuk menuntut. Nah, mari beresi hati kita sehingga benar-benar Yeskiel 36 ayat 26 itu menjadi doa kita setiap hari. Tuhan berikan aku hati yang baru, roh yang bersih, sehingga aku bisa berfungsi sebagai imamat yang rajani dan bisa berkata dan menghadik iblis yang mendakwa pohon keluarga di dalam diriku. Masuk akal ya? Paham nggak? Kalau orang tuamu itu suka berzina, maka di bawah-bawahnya itu berzina. Kalau orang tuamu itu dulu pernah pergi mencari pesugihan, maka itu di bawah-bawahnya akan mengalami yang namanya kutuk kemiskinan.
Tetapi karena hatimu tadi sudah bersih, engkau bisa naik ke sidang ilahi dan membereskan pohon keluarga tadi yang merupakan kutuk, ya akarnya bisa dicabut karena engkau sudah beres hatimu. Maka waktu naik di sidang ilahi pasti menang, dan kutuk itu tidak akan bekerja lagi di atas Bapak Ibu semua. Bagi yang belum paham, nanti bisa diulang lagi rekamannya, ya. Kalau tidak paham juga, boleh Jabri bertanya kepada saya. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, mari kita berdoa. Kita tutup ya. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih keberadaan kami sebagai orang-orang yang sudah diampuni segala dosa pelanggaran kami. Salib adalah hukum terbesar untuk menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan sebetulnya, iblis sudah tidak punya hak atas hidup kami. Tetapi seringkali kami sendiri yang mendatangkan kutuk itu, Tuhan, ketika kami masih punya trauma, kami masih punya luka batin, kami masih sulit untuk mengampuni, dan setiap hari luka dan hati kami menjadi keras. Tuhan, kami mendatangkan kutuk atas diri kami sendiri hari ini. Ampuni kami dan berikan kami hati yang baru, roh yang bersih. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang taat, dan kami mau hidup di dalam hari perhentian Tuhan, di mana kami sudah selesai dengan diri kami sendiri, dan selanjutnya kami hanya menjalankan tugas-tugas yang memang sudah Engkau taruh di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahami hal sederhana ini, dan tidak ada yang sulit karena Engkau sudah menyelesaikannya semua bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, apabila ada di dalam dirimu, di dalam keluargamu, kutuk oleh karena nenek moyangmu pernah melakukan segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan, dan kutuk itu mengakibatkan hidupmu didakwa terus atas iblis, mari beresi hatimu, beresi luka batinmu, jadilah sembuh, dan mari kita cabut semuanya yang merupakan akar masalah ini. Kita cabut di dalam nama Yesus. Atas keluarga masing-masing, Bapak Ibu berdoa untuk keluargamu masing-masing. Saya memang melihat nih akar kayak pohon beringin gitu ya. Nah, ini dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan hanya dipotong tapi akarnya masih, tetapi engkau harus mencabut sampai seakar-akarnya. Semua dosa pelanggaran dari nenek moyang kami, orang tua kami, kakek buyut kami Tuhan, yang melakukan pelanggaran dan membuat kutuk di dalam hidup kami hari ini selesai. Kami tidak lagi menanggung kutuk itu, sebab kami mau memiliki hati yang bersih, roh yang bersih di dalam nama Yesus. Dan hari ini Tuhan, tidak ada lagi kutuk di dalam hidup kami, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi konflik di dalam hidup kami. Kami hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, kami hidup di dalam hari perhentian Tuhan, kami berdamai dengan semuanya, berdamai dengan Engkau dan sesama kami, dan kami berfungsi sebagai imamat yang rajani. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, berkati anak-anak-Mu Tuhan semuanya, juga Tuhan anak-anak kami yang masih sekolah, berkati mereka pandai, cerdas, dilindungi dari semua sakit penyakit, dari semua virus, dari semua mara bahaya. Tuhan, kami semua aman dalam lindungan-Mu, sebab kami sudah pindah dari maut kepada hidup di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Alam Tuhan. Terima kasih, Mbak. Setiap hari. Dan hidupmu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ana. God bless. God bless semuanya. Bless God bless semuanya ya. Sehat semuanya. Ya, Bu. Jangan berdoa. God bless.
Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam